Namun sebelumnya saya minta di mute dulu, speakernya ditutup dulu. Speakernya jangan videonya ya, supaya suaranya jelas bagi yang sedang berbicara. Oke. Sudah ya. Ya, syukran jazakumullah khairan katsiran. Baik, bismillah, kita mulai lagi. Saya akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Walaupun tadi dimatiin speakernya, karena tadi saya minta dimatiin, semoga ibu-ibu menjawab salam saya ya. Baik. Nah, mari kita mulai majelis kita ini dengan membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah saya perkenalan dulu. Nama saya Puri. Hari ini mohon izinnya kepada para guru dan ibu-ibu sekalian untuk saya membantu membawa acara ini atau menjadi MC kali ini. Semoga 2 jam ke depan ibu-ibu bisa fokus nanti, bisa tetap semangat untuk mendengarkan materi kita hari ini bersama Ustazah Mary. Untuk menambah ini keridhaan Allah ya, hari ini keberkahan acara kita. Mari kita buka dulu dengan membaca Al-Fatihah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk menambah semangat kita karena hujan-hujan ini, mohon dibuka dulu speakernya. Saya mau membuat suasana kita hari ini hangat. Mohon dibuka dulu speakernya. Hatiku. Nah, saya akan memberikan gel-gel, satu gel-gel. Semoga bisa menghangatkan ya suasana hari ini. Siap ibu-ibu? Insya Allah. Silakan dibuka speakernya. Nah, nanti kalau misalkan misalkan saya menyampaikan majelis kamus, mohon ibu menyahut atau menyambut dengan muslimah bermuamalah syar'i menuju Islam kafah. Allahu Akbar. Panjangan nggak ya? Kalau udah aku masuk Dewi. Ya udah, kita coba dulu ya. Jika nanti saya menyampaikan majelis kamus muslimah bermuamalah syar'i menuju Islam kafah. Allahu Akbar. Menuju syariah. Bermuamalah syar'i Islam kafah. Allah syar'i Islam kafah. Allahu Akbar. Siap ya Ibu? Bismillah. Semoga menghangatkan suasana kita hari ini. Oke. Majelis kamus muslimah bermuamalah syar'i menuju Islam kafah. Allahu Akbar. Allah. Baik. Oke. Nah, selanjutnya acara kita akan bersama-sama mendengarkan tilawah Al-Quran dari Kakak Mara supaya majelis kita ini berkah ya. Semoga Allah berkahi ilmu yang kita dapat nanti. Kepada Kakak Mara, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khairan katsiran kepada Kak Mara yang sudah membacakan tilawah hari ini. Semoga kepada Kak Mara yang bacakan tadi dan kepada kita semua yang mendengarkan mendapatkan keberkahan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu-ibu, insya Allah sebentar lagi kita akan menuju materi atau puncak acara, inti acara kita yaitu mendengarkan materi dari Ustazah Mary. Namun sebelumnya saya mau tanya dulu nih Ibu-ibu yang kemarin-kemarin bergabung, apakah ada yang masih ingat pertemuan kelima kemarin tentang apa ya materinya ya? Ada yang masih ingat kah? Ada yang ingat kemarin kira-kira kita belajar tentang apa ya? Atau kita kemarin mendapatkan materi apa ya? Boleh melalui chat, boleh langsung. Silakan. Itu tentang jual beli. Ibu Tati, ya, Masya Allah, betul, tentang jual beli. Kira-kira boleh nggak kasih sedikit gambaran, Bu Tati? Ya, alhamdulillah gitu ya. Setelah ikut belajar di kampus ini, banyak yang kita dapatkan. Ternyata jual beli itu sangat penting di masalah akad ya. Nah, dari ringkasan yang kemarin itu, atas dasar dari jual beli itu kan dengan dasar saling rela ya. Nah, kemudian ada tiga rincian ya. Harta dengan harta, barang dengan uang, uang dengan uang. Gitu. Masya Allah. Rincian selanjutnya. Enggak, Bu. Nah, ya. Jadi yang menyebutkan kepemilikan itu adalah hak untuk menggunakan. Kemudian karena atas dasar saling ridho, maka di situ akan terjadi jual beli yang benar gitu. Kemudian syaratnya syarat dua pihak berakad ada 3. Akil, mumayyiz, dan mukhtar. Kemudian ada objek akad. Objek akad itu ada 6.
Kok suaranya memantul ya? Di situ memantul tidak? Enggak itu, Bu. Bagus kok, bagus. Ya. Objek akad pertama suci, kedua dapat dimanfaatkan, ketiga milik orang yang berakal, 4 dapat diserah terimakan, 5 diketahui, 6 makbud. Kemudian ada ijab dan qabul. Ya. Syaratnya itu ada 4. Pertama muafik. Muafik itu adalah sesuai dengan yang diijab kabulkan. Kedua, satu majelis akad. 3, tidak ada pemisil. Keempat, masing-masing penjual dan pembeli dapat mendengar dengan ucapan. Oke. Itu aja dulu Mbak Puri. Ye, syukran Bu Tati. Masya Allah. Lengkap ya catatannya? Ya. Masya Allah. Baik, terima kasih, syukran Bu Tati. Ya, jika 2 minggu lalu kita belajar tentang jual beli, Masya Allah hari ini kita akan bersama belajar tentang samsaroh. Seperti apa itu samsaroh? Apa itu samsaroh? Apa saja aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Lalu akad yang benar atau hukum yang benar seperti apa sih? Nah, langsung saja kita simak bersama Gurunda kita, Ustazah Maryam Jenita, yang akan menyampaikan tentang hukum samsaroh. Baik, kepada Ustazah Maryam Jenita, kami persilahkan. Mari kita sambut Ustazah Maryam Jenita dengan takbir. Allahu Akbar. Monggo, Ustazah. Jazakallahu khairan Kak Puri. Suara saya terdengar jelas Kak Puri? Kurang jelas sih. Oh gitu. Iya, agak kecil. Saya deketin lagi. Kita coba lagi ya. Oh ya, sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Kak Puri? Kadang tinggi, kadang mendem, Ustazah. Kayaknya enggak jelas banget. Diingatkan saja via chat ya, atau langsung disampaikan saja ya. Nggih, siap. Jelas. Bisa didengar jelas? Jelas. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang berbahagia ini, hari yang penuh berkah, insyaallah di hari Jumat, ya hari yang dimuliakan di dalam Islam, kita masih diberikan kesempatan untuk mengisinya ya dengan sebuah amalan yang sangat utama, yaitu thalabul ilmi. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga upaya kita di dalam menetapkan diri di dalam majelis ilmu ini adalah salah satu faktor nanti yang akan menjadikan kita sebagai umat yang bisa untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Karena majelis ilmu ini adalah merupakan sebuah sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat, diteruskan oleh para tabi'in, diteruskan oleh tabi'un tabi'in, diteruskan oleh umat Islam setelahnya, dan alhamdulillah ya,
kita berharap di dalam sunnah ini juga kita terhubung ya di atas jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah sampai di pertemuan ke-6 dan untuk hari ini kita akan membicarakan atau membahas tentang samsaroh ya. Samsaroh atau dalam bahasa Indonesianya disebut makelar atau kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan brokerage ya, broker. Sebelumnya saya nggak bisa screenshot Kak Puri karena ini saya nggak pakai laptop ya, pakai HP. Jadi mungkin tolong dari panitia yang screenshot PowerPoint bukan screenshot maaf, yang share screen ya, share screen PowerPoint-nya. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila kita memahami sesuatu yang halal, maka insya Allah kita bisa terhindar dari menganggapnya itu sebagai suatu hal yang haram dan kita tenang untuk melaksanakannya serta tidak sempit karena salah paham itu merupakan suatu hal yang haram. Dan apabila kita memahami suatu yang haram itu sebagai suatu yang haram gitu ya, tentu kita akan bisa meninggalkannya karena itu akan menyebabkan kita kalau kita melakukannya menyebabkan kita jatuh atau masuk ke dalam permukaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain, apabila kita mengetahui yang haram, tentu kita tidak akan lalai di dalam menganggapnya sebagai yang halal. Maka perlu bagi kita untuk senantiasa mengkaji mana yang halal, mana yang haram. Karena pijakan seorang muslim di dalam berbuat itu ya halal haram, kemudian wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Tidak keluar dari itu. Apabila seorang muslim itu menyandarkan perbuatannya, menyandarkan pemikirannya, keputusan-keputusan di dalam kehidupannya berdasarkan halal haram, insya Allah dia akan mendapat ridho Allah dan insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat At-Talaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan urusannya. Nah, ini merupakan sebuah keyakinan bagi kita ya bahwa apabila kita bertawakal kepada Allah, apa artinya tawakal? Tawakal itu artinya adalah kita menenangkan kalbu kita terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa taala dan beraktivitas senantiasa terikat dengan aturan-aturan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya itu tawakal ya, walaupun tawakal itu sebenarnya pengertiannya adalah berpasrah diri, menyandarkan segala hal yang ingin kita capai gitu ya, harapan-harapan kita hanya kepada Allah. Namun dalam realitasnya apa implementasi dari tawakal itu? Implementasinya adalah kita merasa tenang ya. Kita merasa tenang atas semua takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita, sehingga itu juga membuat kita merasa tenang dalam beraktivitas sesuai dengan syariat. Kalau kita beraktivitas dengan yang halal, kemudian berdasarkan halal dan haram, kita yakin saja pasti Allah akan membantu. Kalau kita beraktivitas dengan mengikuti hukumnya, apakah itu wajib, apakah itu sunnah, mubah, makruh, dan haram, insya Allah Allah pasti akan membantu. Sehingga tidak ada pikiran kita sebagai seorang muslimin kecuali fokus kita adalah menenangkan kalbu kita untuk bersandar kepada Allah dan menata sikap kita agar senantiasa terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudah seperti itu saja. Insya Allah dengan itu hidup kita akan menjadi tenang gitu ya, tidak menjadi hidup yang galauan, tidak menjadi hidup yang susahan, tidak menjadi hidup yang repotan, enggak. Insya Allah tidak seperti itu. Tapi hidup kita akan menjadi hidup yang tenang. Kemudian masih di dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikannya jalan keluar. Gitu ya. Allah akan memberikannya jalan keluar. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga perlu ingat ada sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ayat 24.
Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahwasanya barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah, maka Allah akan jadikan baginya itu penghidupan yang sempit dan di hari kiamat dia akan dikumpulkan di dalam keadaan buta. Ya, maka baik janji dari Allah, baik peringatan dari Allah, ini semua menjadi peneguh kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita selama di dunia ini, bahwa tugas kita tidak lain adalah sebagai hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada saat kita melakukan muamalah kita ya, termasuk kita dalam melakukan muamalah kita, maka ya fokus kita adalah kita senantiasa belajar tentang yang halal dan yang haram. Kita bersungguh-sungguh ya, juhud di dalam melaksanakan apa yang sudah kita tahu, dan begitu juga kita punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang kita ketahui. Termasuk hal yang salah satu transaksi ya yang saat ini sedang populer di tengah-tengah kaum muslimin, terutama bagi emak-emak ya yang banyak terjun ke dunia jualan online, yaitu aktivitas samsaroh. Kalau biasanya bapak-bapak itu berbicara samsarohnya itu jual tanah, jual rumah, jualin mobil, jualin motor. Tapi kalau mama bicaranya nggak kayak gitu, jualin panci, jualin baju ya, jualin makanan. Nah itu kan beda kapasitasnya saja, tapi sama-sama, mau laki-laki, mau perempuan, mau yang tua, mau yang muda, bahkan sekarang anak-anak sekolah SMU pun itu sudah banyak yang terlibat di dalam aktivitas jual beli dan samsaro ini. Baiklah, apa itu samsaro? Samsaro itu adalah suatu transaksi di mana pelakunya menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Jadi ada penjual, ada pembeli, pelakunya masuk di tengahnya. Dan pelakunya ini disebut sebagai simsar, ya. Simsar, pelaku samsaro. Dia adalah perantaranya itu, perantara yang berada di antara penjual dan pembeli. Aktivitasnya disebut samsaro, pelakunya disebut sebagai simsar. Jadi dia berada di tengah antara penjual dan pembeli, yang menghubungkan antara penjual dengan pembeli. Nggak boleh Intang. Ibu-ibu di sini banyak nggak ya yang jadi penjual online? Ada. Wah, Masya Allah. Ada ya, banyak ya Bu ya? Kayaknya banyak nih Ustazah nih. Kita cek hari 59 Kak Puri. Sepertinya ini, wah ini saya ini. Pelaku. Sebentar ya. Ya, monggo. Mungkin sekalian promosi ibu-ibu yang jualan online. Jualan apa nih ibu-ibu? Ada nih, ada Bu Mulia, ada jualan online. Bu Indah, Bu Nur Indah Puspitasari jualan online. Jualan apa itu Bu Mulia? Mana yang tadi situnya? Oh, jualan mukena. Monggo ibu-ibu yang perlu mukena bisa ke Bu Mulia merapat. Wah, ini sekalian saya promosiin. Jual Kalau skincare. Skincare Bu Indah Puspitasari, skincare-nya apa mungkin? Bisa sampaikan? Oh, sama frozen food. Masya Allah. Barakallah. Bu Sri Wahyuni Naisan Collection. Nah, lengkap ya. Ada yang British Propolis, Masya Allah. Yang butuh mukena, kardigan, bisa ke Bu Mulia. Bu Wahyuni, apa ya jualannya ya? Kalau Bu Indah, yang butuh frozen food. Nah, ini kalau misalkan pandemi ini biasanya butuh nih frozen food. Bisa ke Bu Indah, Bu Panjaitan, Bu Nia Panjaitan, British Propolis. Mama Bara ya, jualan madu. Oh, Bu Wahyuni jualan fashion dan OSB, Masya Allah. Kezra Tangerang, jualan skincare.
Masya Allah, skincare-nya apa ya? Siapa tahu ada yang cocok nih. Niswa pesan botok, Masya Allah. Khusus Ahad ya? Bu Dena monggo. Bu Dena di Binong ya? Mungkin yang mau botok di hari Minggu bisa hubungin Bu Dena. Mungkin bisa dijelek. Sekalian promosi ya. Sekalian, Masya Allah. Sambil nunggu. Ada lagi? Oh, ya. Sudah siap Ustazah? Ya, insya Allah. Ya, iklannya kita hentikan dulu ya. Nanti kita iklan lagi insya Allah. Jika ada kesempatan. Syukran. Iklan promo itu kupingnya langsung dipasang ke Kapri luar biasa. Tahu kelemahannya emak ya. Masya Allah. Ya, baiklah ibu-ibu kita lanjutkan ya. Nah, jadi tadi simsar ini bukan penjual ya. Simsar ini ya perantara. Nah, sehingga kalau kita hubungkan dengan pertanyaan yang kemarin, maka ini dulu yang menjadi poin bagi kita ya. Kita simsar itu bukanlah penjual, tapi dia adalah perantara antara penjual dengan pembeli gitu. Apa bedanya? Kalau penjual dia memiliki barang, kemudian dia memiliki harga dan dia berhak ya untuk dan dia menguasai barang tersebut. Tapi kalau simsar itu dia bukan pemilik barang, dia bukan pemilik harga dan dia bukan orang yang menguasai barang tersebut, sehingga nanti berimplikasi terhadap hukum-hukum berikutnya. Ya, kita lanjut. Nah, atau di dalam definisi lain yang disebut dengan simsar itu adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk menjual maupun untuk membeli. Nah, jadi simsar ini, perantara ini, atau makelar ini bisa diupah oleh penjual, bisa diupah oleh pembeli, gitu. Misalnya kalau diupah oleh penjual, nih tolong jualin, misalnya ada seorang ibu misalnya ya, seorang ibu-ibu menjual gamis nih, tolong jualin gamis aku ya. Nanti kalau misalnya kamu bisa jualin, nanti per gamisnya dapat komisi 20.000 misalnya. Nah, itu berarti simsar ini adalah simsar untuk penjual. Tapi bisa juga simsar ini dia mendapat upah dari pembeli gitu. Misalnya begini, ada seorang pembeli butuh gamis gitu ya. Aku lagi butuh gamis seragaman nih, sarimbi, tapi repot nyari ke pasar repot, nyari sendiri lewat online repot, nggak ngerti juga belanja online kayak gimana, tolong ya kamu cariin gitu kan. Nanti kalau misalnya kamu dapat gamisnya, nanti aku misalnya aku kasih komisi deh 50.000. Nah, itu berarti dia simsar yang diupah oleh pembeli. Nah, walaupun di lapangan seringkali yang kita temukan adalah simsar ini bekerjanya untuk penjual, gitu ya. Tapi bisa dia bekerja menjadi perantara itu untuk pembeli, ya. Jadi simsar ini adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk menjual maupun untuk membeli. Dan semakna dengan definisi simsar ini adalah dalal, ya. Dalal itu ya sama tadi, orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah baik dari penjual maupun dari pembeli. Dia bisa menjadi simsar dari penjual, dia bisa menjadi simsar dari pembeli, atau dengan izin pembeli dan penjual sekalipun dia bisa dapat komisi dari dua-duanya, asalkan tadi ada izin ya dari kedua-duanya. Oke, berikutnya. Next. Kecil ya tulisannya ya. Maaf ya ibu-ibu. Kalau tulisannya kecil-kecil. Nah, apa hukum aktivitas samsarah ini? Hukumnya adalah boleh, dan karena ini pernah dipraktekkan dulu di masa para sahabat, bahwasanya sahabat dulu terbiasa berjual beli di pasar Madinah, dan mereka ini pada waktu itu menjadi simsar atau makelar. Kemudian Rasulullah mengingatkan kepada mereka agar di dalam berjual beli itu tidak disertai dengan ucapan-ucapan yang
sia-sia gitu ya, tidak disertai dengan sumpah-sumpah, ucapan-ucapan yang manis, dan diperintahkan juga bagi mereka itu untuk bersedekah. Maka hukum dari aktivitas samsaroh ini adalah boleh ya, sehingga upah yang didapatkan oleh para simsar ini juga boleh. Next, Kapuri. Nah, sebelum oh ini ada yang hilang kayaknya satu ya. Ada yang hapus kayaknya satu. Kita kembali ke dalal tadi ya, Kapuri ya, ke atas ya. Jadi secara umum disebut simsar, tapi ada juga yang disebut dengan dalal ya. Apa bedanya simsar dengan dalal? Kalau simsar itu biasanya dia melakukan sebuah aktivitas yang diminta atau pembelian yang diminta itu sampai tuntas. Sedangkan kalau dalal ini dia hanya penunjuk saja. Nah, misalnya gini, kalau yang namanya simsar ya, misalnya simsar A menjual baju, jangan si A deh, saya pengen sekalian lihat ibu-ibu. Nah, misalnya di sini ada Bu Nia Panjaitan ya. Misalnya Bu Nia Panjaitan menjual gamis ya. Ibu punya barang, ibu jual ya. Bu Nia Panjaitan punya sebuah usaha, misalnya toko gamis. Nah, kemudian untuk memperbesar makelar, maka Bu Nia Panjaitan juga mengangkat para makelar untuk membantu menjualkan. Dia para makelar ini dia yang berhubungan dengan customer langsung gitu ya. Misalnya ada customer tadi yang butuh gamis tadi gitu kan. Maka yang customer ini dia bertransaksi dengan makelar tersebut sampai tuntas ya. Mulai dari makelar itu yang promo, kemudian makelar itu yang menerima pembayaran, makelar itu juga yang kemudian mengurus pengiriman barang ini kalau online ya, atau mengurus penyerahan barang tersebut kepada pembeli. Nah, ini disebut simsar. Karena makelar itu bekerjanya itu sampai tuntas. Sedangkan kalau dalal itu kayak gini, cuma sekedar menjadi penunjuk saja gitu ya. Oh, kalau ada yang butuh gamis, itu belinya di toko itu gitu ya. Nah, kemudian pembeli langsung datang ke tokonya atau langsung menghubungi penjualnya. Dan dalal tadi mendapatkan komisi dari aktivitas dalal yang dia lakukan. Jadi itu bedanya simsar dengan dalal. Pada dasarnya keduanya itu sama, hanya teknis di lapangannya saja yang berbeda ya. Kalau simsar itu dia mengurus transaksinya mulai dari awal sampai akhir sampai tuntas, sedangkan kalau dalal dia hanya sekedar penunjuk saja. Sedangkan yang bertransaksi tetap antara penjual dengan pembeli. Ya, bisa dipahami sampai di sana? Kalau bingung atau kecepatan bisa di chat ya, mungkin kita bisa ulang. Oke, kita lanjut ya Kak Puri. Nah, seperti halnya kita pernah membahas tentang akad ya, bahwa di dalam akad rukun itu secara umum akan selalu kepada 3 kembalinya. Ya, yang pertama adalah, ini lama-lama insya Allah ibu-ibu jadi hafal ini. Yang pertama adalah al-aqidani, 2 pihak yang berakad. Kemudian yang ketiga adalah siapa? Mahalul akad. Kemudian yang ketiga adalah sigot atau ijab kabul. Jadi kalau kita berbicara akad, 3 ini sebenarnya kuncinya. Siapa al-aqidaninya, apa mahalul akadnya, dan sahkah atau benarkah sigot atau ijab kabulnya. Nah, sekarang mari kita lihat rukun-rukun di dalam samsaroh. Apa saja rukunnya? Nah, siapa al-aqidaninya? Al-aqidani yang pertama adalah simsarnya. Kemudian yang kedua adalah tolibus samsaroh. Nah, tolibus samsaroh ini bisa penjual tadi, bisa pembeli. Ya. Yang pertama adalah simsarnya, kemudian yang kedua tolibus samsaroh, yang meminta aktivitas samsaroh tersebut, baik dia penjual maupun dia pembeli. Nah, oh ya, satu lagi yang ingin saya ingatkan bahwa aktivitas samsaroh ini berlakunya pada jual beli. Dan kita ingat sebelumnya di pertemuan sebelumnya, apa itu jual beli? Jual beli itu adalah pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan kepemilikan dengan akad saling rela, ya. Sehingga yang dikatakan samsaroh itu adalah perantara di dalam jual beli, ya, bukan di dalam jual jasa, bukan di dalam kontrak kerja.
Kalau di dalam kontrak kerja nanti beda lagi transaksinya atau akadnya dan implikasinya juga berbeda. Nah, kalau dia itu perantara dalam jual beli, tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi kepemilikan dengan dasar saling rela, ini samsara. Ya, tapi kalau yang terjadi antara pihak pertama dengan tolibus simsar itu adalah bukan jual beli, maka namanya ini bukan samsara. Ya, contohnya apa? Contohnya calo tiket gitu ya, agen tiket, baik itu tiket pesawat, tiket kereta. Nah, yang diperjualbelikan oleh agen tiket ini barang atau bukan? Barang atau bukan? Bukan barang ya, tapi dia menjual jasa. Jasa transportasi kereta, jasa transportasi bus misalnya, jasa transportasi pesawat misalnya. Kemudian ada perantaranya yang kita sebut biasanya calo. Maka calo ini bukan makelar. Ya, calo dalam hal ini bukan makelar, tapi dia adalah bisa dibilang pekerja. Nah, sehingga penentuan upahnya nanti berbeda dengan penentuan upah makelar. Oke, kita lanjut dulu ya. Lalu rukun yang kedua dari aktivitas samsara ini adalah meliputi dua hal. Yang pertama adalah pekerjaannya, mahalul akadnya, yaitu pekerjaan dan upah. Ya, apa saja yang nanti terkait dengan pekerjaan, syarat pekerjaannya bagaimana, syarat upahnya seperti apa, nanti kita bahas di dalam syarat. Ya. Kemudian yang ketiga, rukun samsara yang ketiga itu adalah sighot atau ijab qabul. Harus ada akad dalam aktivitas samsara ini. Misalnya apa? Misalnya Bu Tati jadi simsar dari Bu Nia. Harus ada akad ini. Akadnya terkait dengan mahalul akad. Bu Tati bilang ke Bu Nia gini, Bu Nia tadi ceritanya punya toko gamis ya. Bu Tati ingin jualin gamisnya Bu Nia. Bu, saya jualin ya gamis Ibu ya. Ya udah jualin gitu. Kemudian dijualin aja, dipromoin sama Bu Tati. Terus kata Bu Nia, ya udah jualin, nanti kamu dapat persenan. Gitu ya. Kamu dapat persenan. Nah, seperti ini belum benar. Karena belum jelas sighot ijab qabul terhadap objek akadnya itu belum jelas. Gitu ya. Kamu dapat persenan, persenannya berapa? Nah, itu belum jelas dan itu harus jelas ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Apa saja yang menjadi syarat-syarat samsara? Syarat pertama pada umumnya akad. Pada umumnya akad bagi al-akidani syaratnya pada umumnya 3 ya, yaitu akil, mumayyiz, dan mukhtar atau tidak dipaksa ya. Dia akil, mumayyiz, mukhtar. Nah, jadi nggak bisa kemudian seorang anak kecil 5 tahun dia jadi makelar. Ya jual beli saja dia paling bisa dikasih yang mudah-mudah gitu ya, tapi kalau untuk makelar ini anak 5 tahun tuh belum bisa. 7 tahun ya barangkali gitu. Barangkali anak 7 tahun kira-kira jadi makelar apa ya? Kalau jual beli jajan biasa mungkin ya, tapi kalau jadi makelar ini kan makelar kerja ya. Samsara itu kerja. Seperti kita pernah bahas, salah satu pintu perolehan harta di dalam Islam itu salah satunya kan samsara ya. Samsara. Namun kalau sekarang itu orang menjadikan samsara ini aktivitas sampingan. Benar nggak? Aktivitas sampingan. Ya. Kan ada 5 tuh pintu perolehan harta dalam Islam tuh. Antara lain bekerja, kemudian samsara, waris, kemudian harta yang didapatkan tanpa kompensasi, dan juga harta yang didapatkan dari kebutuhan atas hajat hidup. Gitu ya. Nah, namun ternyata saat ini samsara ini paling dikerjakan secara sampingan. Padahal kalau ditelatenin lumayan juga sebenarnya samsara ini. Coba bayangkan ya, kalau misalnya ibu-ibu menjadi simsar atas penjualan tanah. Itu, Bu Ella jual tanah misalnya. Tanahnya harga 5M misalnya ya. Harga 5M. Terus Bu Ella mau jual tanah, bilang ke Bu Tati jualin tanah dong. Ya, nanti kalau Bu Tati bisa jualin dapat komisi 5%. Loh. 5% dari 5 miliar berapa tuh? Gede ya? 250 jutaan ya. Bener nggak? Lumayan itu 250 jutaan sekali loh. Itu sekali transaksi bisa 250 jutaan. Jadi samsara ini sebenarnya bisa dijadikan
tadi ya, salah satu pintu perolehan harta selain bekerja. Nah, cuma saat ini orang-orang memang sangat tergantung pada aktivitas bekerja ya. Padahal samsara ini bisa. Nah, cuma ya itu tadi ya, ada tanah 5 miliar, lakunya mungkin 5 tahun ya. Sebelum laku ya dipelajari. Iya, sayang. Katanya utang main kotor. Iya. Ya itu biasanya bapak-bapak ya yang mainnya kayak gitu, jual tanah, jual mobil ya. Kalau mak-mak mah jual gamis. Berapa komisinya satu gamis? 15.000. Lumayan ya. 15.000, 20.000. 5 gamis hari 100.000 loh. 30 hari 3 juta loh, lumayan itu kan dari rumah saja gitu. Nah, ini samsara pintu perolehan harta. Kemudian syarat yang kedua terkait dengan pekerjaan dan upahnya bisa mana tadi? Ya, syarat yang kedua yaitu terkait dengan pekerjaan dan upah. Nah, yang pertama syaratnya adalah pekerjaannya harus jelas, maklum. Apa maksudnya jelas ya? Kerjanya ngapain? Oh, kerjanya jualin ya, bukan jualan ya. Kalau jualan itu penjual ya. Kalau samsara ini kerjanya jualin. Jualin gamis, jualin mobil, jualin motor, jualin tanah, harus jelas itu. Gitu. Aku jadi kelar kamu ya, mah kelar apa? Nggak ngerti gitu kan. Orang ini jual apa? Kalau dia jualan banyak, makelarnya makelar apa? Dia jualan apa? Nah, harus maklum, harus jelas. Kemudian ujroh atau upahnya atau yang biasa disebut dengan umulah, komisi yang diterima itu juga harus jelas ya. Berapa upahnya? Oh, misalnya kalau jualan gamis 1 piece 20.000 atau berdasarkan persentase tapi berapa persen nggak jelas. Nah, itu berakibat pada tidak terpenuhinya syarat. Dan kalau tidak terpenuhinya syarat, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, berakibat kepada fasadnya akad. Ya. Nah, harus diperjelas dulu. Kalau sudah jelas, insya Allah tidak perlu akad ulang. Nah, tapi akad yang dia harus jelas upahnya itu. Ini jual punya tanah, misalnya di Parung Panjang, di tanah 200. Maksudnya Afwan putus-putus. Lain juga terus. Ada angin. Iya, kayaknya ya sinyalnya. Iya, Buat menurut Ana karena ada yang aktifin speaker, maksudnya audio tuh Hasana Isma. Ya, seperti lagi di jalan. Main putar aja mah. Iya. Gimana? Sudah kalau gini jelas nggak? Jelas. Ya, bentar ya. Nah, tadi misalnya ada tanah Kapuri punya tanah 200 hektar misalnya di mana di Cikupa ya. Kemudian Kapuri ingin jual. Kemudian dijualin oleh Kak Mulia misalnya gitu ya. Oleh Bunda Mulia. Lalu Kak Puri bilang, tolong jualin dong tanahku 200 hektar, nanti kalau laku dapat persenan. Nah, ini tidak terpenuhi syaratnya, gitu ya. Pas begitu laku ternyata persenannya 50.000, kan nyeri hati yang jualin ya. Jualin tanah 200 hektar gitu, dapat persenannya 50.000, dapat komisinya 50.000. Ini kan yang jadi simsar ngedumel. Makanya akad itu penting, karena akad itu adalah ekspresi saling rela itu adalah akad. Jadi nggak usah khawatir hitung-hitungan gitu, nggak enak ya sama temen gitu kan. Ini mah buat bantu temen. Iya, buat bantu temen awalnya. Bantu temen, tapi pas begitu temennya laku ya, dapat duit miliaran masa nggak ngiler. Ya, nggak ngiler, dikasih 50.000, sakit nggak jadi temen gitu-gitu amat jadi temen gitu kan. Nggak enak awalnya, saudara gitu, bantu jualin saudara jual mobil misalnya gitu ya. Kata saudara, ntar kamu aku kasih persenan deh. Nggak taunya pas sudah laku mobilnya, kasih 100.000. Ya Allah, saudara ngasih 100.000 gitu. Kenapa? Karena tidak diperjelas dari awal. Jadi nggak usah nggak enak-enakan ya. Kalau masalah akad itu nggak usah nggak enak-enakan. Mending nggak enak di awal daripada nanti nggak enaknya di
akhir. Bahaya ya, kalau nggak enak di akhir nanti yang namanya persahabatan pun bisa jadi pecah karena yang namanya duit ya. Yang namanya persaudaraan pun bisa pecah karena nama duit, kan ungkapannya gitu ya, yang namanya duit itu nggak kenal apa? Nggak kenal saudara gitu ya, nggak kenal saudara. Awalnya yang namanya niat manusia tuh seperti itu ya, bisa berbelok. Maka akad inilah yang kemudian menjamin bahwa kerelaan itu mulai dari akad itu dibentuk sampai dengan akad itu selesai. Inilah gunanya akad itu, merupakan ekspresi kerelaan di antara dua belah pihak yang berakad, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian harinya. Nah, justru dengan adanya akad ini tercipta gitu ya, hubungan transaksi-transaksi itu yang akhirnya malah makin makin menguatkan ukhuwah, makin menguatkan kedekatan gitu ya, makin menguatkan kepercayaan di antara dua belah pihak. Tapi kalau awalnya itu nggak enak, akhirnya malah kepercayaan yang tadinya sudah ada jadi luntur. Nah, ini kan berbahaya. Nah, kemudian yang ketiga, upah bagi samsaroh itu tidak boleh terlalu tinggi ya, atau mengeksploitir kebutuhan masyarakat gitu. Misalnya jualannya di mana, di tempat wisata gitu ya, di tempat wisata jualan souvenir, misalnya souvenir wisata yang sebenarnya misalnya batik gitu ya, atau kaos-kaos yang gambar-gambar, apakah itu gambar tempat-tempat wisatanya gitu ya. Nah, harusnya sebenarnya harga kaos tersebut di pasaran barangkali 30.000, tapi karena masuk di tempat wisata itu, namanya tempat wisata, orang mah yang datang orang-orang berduit gitu ya, bisa jadi turis, entah orang yang dari luar kota yang nggak tahu harga pasar, kemudian tiba-tiba di tempat wisata itu jadi harganya 350.000 ya, walaupun bisa jadi ada faktor pajak yang tinggi, ada faktor retribusi yang tinggi dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian terjadi goban fahisi ini, harga keji, nah, maka itu bisa merusak akad ya. Apabila kemudian si penjual mengetahui berikutnya bahwa dia telah menjadi korban dari goban fahisi, harga keji, maka dia berhak untuk memilih untuk membatalkan akad tersebut atau meneruskannya. Kemudian yang keempat, samsaroh yang dilakukan itu tidak dilakukan dari orang kota ke orang dusun ya. Jadi tidak boleh dilakukan samsaroh ini antara jual beli orang kota dengan orang dusun gitu. Nah, orang dusun misalnya panen buah naga misalnya ya. Misalnya kan pernah ya ada waktu itu buah naga itu harganya sangat turun tuh, sampai dibuang-buangin tuh oleh para petani. Atau kadang-kadang tomat harganya sangat turun sampai dibuang-buangin oleh petani. Terus begitu ternyata harga di pasaran itu sudah pulih, nah ternyata petani bisa jadi belum tahu nih, karena biasanya jualannya ke para broker ini, ke para samsaroh ini. Maka kemudian kemudian para simsar ini membawa hasil panen dari petani tersebut. Nah, ini tidak boleh gitu ya. Kenapa? Karena pada waktu itu petani itu tidak tahu perubahan harga yang terjadi di pasar. Maka seharusnya petani ini harus diberitahu dulu kondisi harga di pasar itu seperti apa gitu ya. Nah, misalnya yang tadinya sekilo buah naga itu berapa, misalnya laku 3.000 gitu ya. Tapi ternyata sekarang jatuh harganya jadi 200. Petani akhirnya membuang buah naganya, tidak bermanfaat daripada dikepasarin, belum ongkos transport dan yang lain-lainnya, akhirnya banyak dibuang-buang gitu kan. Tapi ternyata pas harga di pasar sudah pulih dia nggak tahu. Kemudian diambil oleh para samsaro ini dengan harga yang rendah tadi gitu ya. Nah, maka ini tidak dibolehkan karena terjadi di sana yang namanya penipuan ya, disebabkan oleh orang desa tadi yang tidak tahu harga pasaran. Nah, kemudian berikutnya adalah next, Kapuri, besarnya upah. Nah, ini bunga apa ini, Bu? Tahu nggak, Bu? Bunga yang sedang naik daun ini. Janda bolong. Janda bolong. Kapuri tahu, Kapuri. Berapa harganya ini? Enggak dijual. Enggak jual. Pakai motor kayaknya. Lumayan loh jadi makelar janda bolong loh.
Itu harganya yang itu ya, tadi saya iseng-iseng ya. Tiba-tiba pas materi itu keingetan bunga jenis. Habis itu saya searching gitu ya, harganya itu ini yang ini ya. Yang ini harganya itu 80 juta, Bu. Lumayan nih, Bu, kalau jadi makelar janda bolong. Ya. Laku satu misalnya Ibu dikasih persenan 5% aja ya. 5% dapat berapa tuh jadinya? 5%-nya. 5 janda sobek, Mbak Mary. Janda sobek. Ini yang lebih mahal loh, Bu. Yang bolong-bolong itu 40 juta ini. Seharga apa itu? Katanya seharga 2 motor Max itu ya. Ya lumayan kan Ibu jualan janda bolong. Jangan ada yang keidean nih keluar dari sini. Buat penghasilan sampingan jualin janda bolong. Jualin janda bolong 80 juta. 5%-nya berapa? Lumayan ya. 4 juta. Sekali jualan janda bolong Ibu bisa dapat 4 juta. Laku 2 dapat dapat 8 juta. Jualan janda bolong. Nah, Ibu kalau jualan janda bolong, maaf, maksudnya kalau jualin barang tadi, maka berikut beberapa besaran upah yang bisa cara penentuan besaran upah. Yang pertama, besarannya itu berupa nominal tertentu, ya. Misalnya siapa? Misalnya Bu Yana ya, Bu Yana punya janda bolong. Bu Yana punya janda bolong dijual ke Bu Tarsanti misalnya gitu ya. Nah, Bu Tarsanti jadi makelarnya misalnya. Oh, kata Bu Yana, Bu Tarsanti kalau Ibu bisa jualin nih janda bolong 1, nanti komisi Ibu itu misalnya 2 juta. Nah, ini berarti dengan jumlah uang tertentu. Jelas ada nominal uangnya. Atau bisa dengan persentase dari laba. Ini juga jelas ya. Ini juga dimaksud dengan tadi upah yang jelas. Ibu kalau bisa jualin janda bolong ini, maka Ibu dapat komisi 5%. Itu jelas berarti. Yang nggak jelas itu kayak yang tadi itu. Nanti dapat persenan. Nanti dapat uang rokok. Nanti dapat apalagi? Dapat duit jajan gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Kemudian bisa juga penentuan harga itu berupa persentase dari harga barang. Jadi persentase ini bisa dari persentase laba, bisa dari persentase harga barang. Beda ya. Misalnya Bu Yana modal beli janda bolongnya 50 juta misalnya ya. Berarti kalau itu persentase dari barang, maka komisinya dihitung 5%-nya dari 50 juta, yaitu 2,5 juta gitu. Atau dihitungnya dari laba ya, laba harga barang maksudnya yang 80 juta tadi ya, berarti persentasenya berarti upahnya 4 juta. Atau dari laba, modalnya 50 juta dijual 80 juta, berarti labanya 30 juta. Berarti nanti kalau cari makelar maka upahnya itu 5% dari laba misalnya, 5% dari 30 juta, berarti 1,5 juta, itu juga boleh. Atau kemudian upahnya ini, besaran upah ini ditetapkan berupa kelebihan harga dari harga yang ditetapkan penjual. Ini juga boleh, gitu ya. Misalnya nih harga dari aku 5 juta gitu, kemudian dijual 8 juta. Berarti 3 jutanya itu menjadi komisi atau upah bagi makelar. Atau kalau jualan gamis misalnya, nih dari saya gamis ini harganya 100.000, terserah kamu mau jual berapa, itu nanti komisinya. Nah, misalnya kalau dijual 125.000, berarti 25.000 itu tadi komisinya, gitu ya. Ini disepakati di awal. Ini semuanya disepakati di awal karena dia akad, jadi harus jelas di awal. Kemudian berikutnya adalah atau berupa ketentuan-ketentuan lain yang menjadi kesepakatan, gitu ya. Nah, jadi besaran upah ini kalau di dalam pemakelaran itu enggak saklek gitu ya, nggak saklek penentuannya. Jadi dengan margin atau kelebihan harga boleh. Atau udah dikasih diskon atau dikasih persentase, tapi juga kata penjualnya nih ya, dari aku dapat dari saya nanti saya kasih komisi 10%.
Tapi kalau kamu bisa jual dengan harga lebih gitu kan, nanti kelebihannya juga buat kamu misalnya. Nah, itu boleh. Berarti kan nanti dia dapat upah 10% plus harga jual yang di atas gitu ya, harga pasar, harga yang ditetapkan gitu ya oleh penjual gitu. Nah, itu juga boleh. Asalkan tadi itu diperjelas di awal. Nah, kemudian berikutnya ya, next Kak Puri. Oh, ini udah ya, lanjut. Nah, ini penjual, pembeli, makelar. Jadi makelar itu bukan penjual ya Bu ya, bukan juga pembeli, tapi dia adalah penghubung antara penjual dan pembeli. Kalau dia menjalankan transaksinya sendiri, maka dia disebut makelar. Tapi kalau dia adalah penghubung yang hanya benar-benar menunjukkan, mempertemukan antara penjual dan pembeli, dia disebut dengan dalal. Ya, dilanjut Kak Puri. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, dropship di dalam jual beli tidak sah. Ya, sebelumnya kita pernah bahas ya, dropship tipe 1. Dropship tipe 1 adalah dropship dalam jual beli. Itu tidak boleh. Ya, biasanya ini terjadi pada akad salam. Nah, itu tidak boleh dropship kalau akad salam itu, tapi barangnya benar harus dipegang dulu oleh penjual karena ini jual beli. Kalau jual beli itu penjual harus memegang barang, kemudian dia harus bertransaksi serah terima dengan pembeli. Sehingga kalau dalam konteks jual beli itu tidak boleh dropship. Tapi kalau dalam konteks kemaklaran itu dropship dibolehkan. Kenapa? Karena makelar itu bukan penjual. Makelar juga bukan pembeli, tapi dia adalah penghubung antara penjual dengan pembeli. Nah, maka di dalam skema kemakelaran dropship itu dibolehkan. Boleh. Lalu bagaimana kalau di dalam aktivitas jualan online? Kalau masalah pembayarannya juga kalau kemakelaran ini fleksibel ya, lebih longgar ya. Bisa customer itu transfer ke makelar transfer ke penjual boleh ya. Atau kemudian customer langsung transfer ke penjual, kemudian penjual yang mencairkan fee-nya ke makelar itu juga boleh. Nah, lalu pengiriman dari penjual langsung ke customer. Karena memang yang punya barang adalah penjual, makelarnya hanya penghubung saja. Tapi ingat, pengiriman itu tidak boleh atas nama makelar, tapi harus atas nama penjual, karena yang punya barang adalah penjual. Namun kalau mau disertakan nama makelar juga boleh, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, kemudian kalau dalam aktivitas jual beli kan si penjual bebas menentukan harga. Tapi kalau makelar itu bukan pemilik barang, maka dia tidak boleh menentukan harga. Dia harus menentukan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh penjual. Jadi kalau misalnya penjual gamis 200.000, katanya ini jualin harganya 200.000, nanti kamu dapat 10%. Ya. Terus boleh nggak aku up harga lagi? Kata penjual nggak boleh. Berarti malah jual 210.000, berarti 10.000-nya itu adalah harta batil. Ya, karena dia itu bukan pemilik barang, dia bukan penjual. Dia harus menjual sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemilik barang. Kemudian di dalam kemakelaran ini tidak boleh ada aktivitas makelar di atas makelar. Ya. Misalnya B makelar A, C makelar B, kemudian barang A dijual kepada D. Nah, itu namanya makelar di atas makelar. Apa solusi untuk makelar di atas makelar ini? Solusinya ada dua. Yang pertama adalah syirkah abdan, yang kedua adalah pesanan tidak mengikat. Bagaimana rinciannya? Kita lihat berikutnya. Next, Kak Puri. Nah, ini dia ya. Misalnya terjadi di lapangan, ya pada saat ibu-ibu melakukan aktivitas kemakelaran ini. Ternyata ada dua makelar, ya. Ada dua makelar. Si penjual A bilang, jualin dong ngamisku satu piece harganya 200.000. Nanti kamu dapat diskon itu. Enggak mandi hujan. Enggak tadi. Ya,
Misalnya tadi si A jual gamis 200.000. Kemudian ada si B ya, pengen jualin gamis ini. Kata si A, ya udah jualin, nanti kamu dapat persenan 20% ya. Kemudian ada si C bilang ke si B, aku mau juga dong jualin gamisnya gitu kan. Padahal ini bukan, padahal dia udah makelar nih si B ini. Nah ini nggak boleh, ini namanya makelar di atas makelar. Solusinya apa? Berikutnya Kak Puri. Ini satu lagi ya. Nah kalau kayak gini boleh nggak? Nih sekalian ngecek pemahaman ibu-ibu ya. Kalau kayak gini boleh nggak? Ada satu orang penjual, dia punya banyak makelar. Boleh. Ya. Makelar ini kepada pembeli boleh? Boleh. Ya, itu boleh. Boleh. Makelar menjadi penghubung antara penjual dan pembeli. Walaupun penjualnya satu, makelarnya banyak, pembelinya juga bisa jadi banyak. Ini boleh. Kemudian berikutnya, kita beli. Nah, kalau kayak gini boleh nggak? Ada penjual, ada makelar, kalau makelar lagi di bawahnya baru ketemu ke pembeli. Nggak Boleh. boleh. Makelar di atas makelar. Nah, Kalau statusnya makelar nggak boleh. terjadi pada apa? Solusinya sirka abdan. Kalau enggak pesanan yang tidak mengikat. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini terjadi pada apa yang biasanya skema seperti ini? Ini 2 tingkat, bisa sampai 10 tingkat bisa. Biasanya MLM. Oke, jadi di mana letak ketidaksyariannya ML? Sebentar ya, Bu. Halo, cek. Jelas nggak ya? Jelas, Ustazah. Alhamdulillah. Nah, di mana letak kebatilan dari MLM itu? Salah satunya karena ada aktivitas makelar di atas makelar. Itu baru satu. Kalau kita detailin lagi, ternyata ada 8. Ya. Ada 8 pelanggaran hukum syara di dalam aktivitas MLM. Jadi kita lihat aja. Misalnya ada suatu apa itu namanya ya, jaringan marketing berupa MLM, kita lihat aja masuk nggak ke 8-8-nya pelanggaran hukum syara'nya. Jangankan masuk ke 8-8-nya, melanggar satu saja itu sudah Masih ada batal pikiran berat gitu. Ya udah biasanya kalau kamu berat, kalau kamu berat coba solusinya makelar di atas makelar. Oh, kita MLM-nya mah MLM syariah kok. Produknya juga produk pengusaha muslim. Kemudian hasil dari penjualan juga dibikinin pondok Quran, pondok tahfiz. Kemudian ngambil untungnya juga nggak gede-gede. Kemudian apalagi misalnya tidak menanamkan uangnya di milik-milik orang non muslim dan yang lain-lain lah. Nah, itu. Tidak, bukan itu poinnya ya. Kita ingat bahwa poinnya dalam bertransaksi itu adalah akad. Jadi kalau akadnya sudah rusak gitu. Kalau akadnya sudah rusak, ibarat orang nikah akadnya rusak. Akadnya batal, akadnya tidak sah. Berani nggak? Ada seorang laki-laki, perempuan mau nikah, rukunnya nggak rukun tidak dipenuhi, syarat tidak dipenuhi, berani nggak lanjutin nikah? Kalau ada yang nekat berani lanjutin nikah, sama aja dia zina terus-terusan, ya.
nafkah yang dia berikan kepada istrinya nggak jadi pahala, jadi dosa. Dia ngelahirin anak jadi dosa, ya. Dia kemudian bergaul dengan istrinya, mau sebaik apapun dia memperlakukan istrinya, dosa semua. Nah, itu akibat kalau akad berani dilanggar. Begitu juga ini, mau sebaik apapun, maaf dalam tanda kutip gitu ya, aktivitas-aktivitas jual beli itu dipandang baik, tapi kalau akad tidak selesai gitu, maka kebaikannya itu tidak bernilai di sisi syariat. Karena yang membuat muamalah itu bernilai di sisi syariat, sehingga ada izin syari, itu adalah akad. Ya, nah ini hati-hati ya, makelar di atas makelar tidak boleh. Lanjut Kapuri. Halo. Nah, solusi pertama tadi ya, misalnya ada penjual jualan gamis, kemudian kata penjual ke makelar A, jualin deh gamis aku, nanti kamu dapat persenan 20%. Datanglah misalnya saudara si A ini pengen ikut jualan juga. Aku jualin deh gitu kan, aku bantu jualin, nanti aku dapat 10% ya gitu. Nah, itu nggak bisa. Yang harus dilakukan itu adalah makelar-makelar ini dia berkumpul menjadi membentuk syirkah abdan. Apa artinya syirkah abdan? Syirkah abdan itu maksudnya adalah mereka bekerja sama dengan tenaga ya dan menyepakati keuntungan tertentu. Misalnya nih, si makelar A, si makelar B, dia melakukan syirkah abdan. Jadi dia jadi satu badan tuh, makelar A dan makelar B. Kemudian mereka jualan bareng-bareng. Yang laku si A ternyata, untungnya bagi 2. Yang laku si B ternyata, untungnya bagi 2. Oh ternyata A sama B laku, untungnya bagi 2. Dan harus ada jangka waktu. Oh yuk kita syirkah abdan. Ya, jualin barang si penjual. Misalnya si penjualnya namanya Bu Nani. Si A dan si B membentuk syirkah abdan untuk jualin barangnya Bu Nani. Ayo kita syirkah abdan selama sebulan. Berarti setiap penjualan dalam sebulan itu dari barang punya si Bu Nani ya, itu nanti dibagi keuntungannya di antara si A dan si B. Nah, ini solusi pertama. Jadi makelar-makelar yang banyak itu menjadi satu badan yang mereka membagi keuntungan secara bersama-sama, siapapun yang ngelarisin, gitu ya. Tapi syaratnya mereka semua harus sama-sama bekerja. Kemudian berikutnya, solusi yang kedua adalah, next. Nah, solusi yang kedua, ya, ada makelar A, ada makelar B, ada pembeli, gitu. Nah, pembelian ini, jual beli ini harus putus pada salah satu makelar tadi. Sehingga salah satu makelar tadi menjadi penjual, ya, dan pembeli tadi baru menjadi calon pembeli, baru berkomitmen untuk membeli, belum ada akad apa-apa dengan makelar-makelar tadi, ya. Misalnya gini ya, nah, misalnya si tadi merupakan makelar dari Bu Nani, ya, si B juga pengen jualin barang Bu Nani ini, tapi dari si A. Ya, akan nggak kata A ya rugi juga lah aku kalau aku kasih tahu langsung ke Bu Nani gitu kan. Nah, padahal lumayan kan fee aku 20% gitu ya. Kalau ntar aku hubungin langsung dia ke Bu Nani, aku nggak dapat fee, kan lumayan nih dia beli dari aku misalnya kayak gitu kan. Nah, maka solusinya adalah salah satu harus beli putus. Bisa A yang beli putus, bisa B yang beli putus. Dan si pembeli ini baru jadi calon, ya, belum berakad. Jadi nggak boleh pembeli itu bayar karena si pembeli ini belum berakad. Dia masih jadi calon pembeli. Dia baru bisa melakukan transaksi setelah si A atau si B beli putus, gitu. Misalnya yang beli putus si A, berarti si A berubah posisi jadi penjual. Nah, sehingga yang menjadi makelarnya sekarang adalah si B. Udah satu tingkat. Nah, di sini berlaku hukum-hukum yang tadi, gitu ya. Atau yang beli putusnya si B, gitu ya. Yang beli putusnya si B berarti si B itu berubah posisi menjadi penjual dan dia kemudian yang bertransaksi dengan calon pembeli yang tadinya bilang pengen beli. Ya, bisa dipahami nggak? Mungkin nanti kita perdalam dengan diskusi ya. Nah, jadi ternyata kalau insya Allah jika kita terus menggali hukum-hukum Islam terkait muamalah ini, ya,
kita menggalinya, insya Allah tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita akan memahami bahwa suatu hal ini haram, sehingga kita tidak lalai. Karena kita menganggapnya halal, kita menjadi pelaku keharaman tersebut gitu. Atau jangan juga sebaliknya, padahal itu tuh halal, tapi kita anggap haram hanya karena barangkali kita memahami seperti ini. Kan nggak boleh jualan kalau nggak punya barang, jualan nggak boleh, tapi jualin boleh, gitu ya. Nah, kan macam-macam lah, kan nggak boleh dropship, gitu ya. Dropship dalam hal apa dulu? Ya kan, ini kan menjadi menyempitkan diri kita sendiri jadinya. Dropship itu dalam Islam nggak boleh, benar nggak boleh, tapi itu baru koma. Dropship dalam hal apa dulu? Dalam jual beli nggak boleh, tapi dalam aktivitas kemakelaran boleh, ya. Nah, insya Allah jika kita menggali terus hukum Islam, apalagi tadi ada syirkah, ya, kemudian ada komitmen dalam membeli, ini akan menjadi solusi di dalam muamalah kita, gitu ya. Kita tetap bisa kuat di dalam mengusahakan dunia kita, tapi lagi-lagi kita tidak melepaskan orientasi akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Kalau masih ada yang belum dipahami, barangkali mungkin banyak, tadi juga berkendala, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Vicky yang sudah menyampaikan materi taroh. Insyaallah. Baik, kita langsung ke sesi diskusi kepada ibu-ibu yang mau bertanya langsung, boleh angkat tangan atau raise hand. Tapi kalau misalnya mau via chat, silakan. Mungkin bisa dimulai, monggo. Sudah ada belum ya? Coba saya cek dulu. Dengan Ibu siapa ya? Dina. Oh, Bu Dina. Monggo Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya terkait dengan tadi yang pertama itu kan tadi besaran itu boleh ditetapkan untuk nalar tadi ya. Kemudian kan penjelasan di bawahnya itu boleh juga berupa kelebihan harga dari harga yang ditetapkan penjual atau berupa ketentuan lain yang menjadi kesepakatan. Itu kan misalkan begini nih, saya kan masuk di grup jual beli. Dena, mohon maaf suaranya nggak ada. Iya, afwan. Ternyata suaranya di-mute ya udah dari tadi padahal. Ini saya mau bertanya, yang pertama itu terkait untuk samsaroh tadi, kan di penjelasan yang ketiga ya, kan besaran upah boleh ditetapkan. Dan di yang akhir itu ya, ini berupa kelebihan harga dari harga yang ditetapkan penjual. Kemudian bisa juga berupa ketentuan-ketentuan lain yang menjadi kesepakatan. Misalkan saya ambil ini, ibu-ibu suara saya kedengeran nggak? Putus-putus. Tapi tadi cukup. Ya, cukup paham. Yang saya mau tanyakan itu begini, misal ya saya bagian daripada reseller samsarohnya dari paku payung. Nah, misalkan dari paku payung itu kan bagi reseller itu diberikan komisi 10% dari harga yang ditetapkan. Kemudian saya tanya sama yang punya, misalkan ke Ustazah Merinya gitu. Bu, Bu, kalau saya itu kan memang biasa orang yang ngambil ke saya itu bukan cash, melainkan mereka itu selalunya itu tempo itu ya 2 bulan, kadang 3 bulan gitu ya.
itu boleh tidak kalau saya menjualnya itu lebih dari harga yang ditentukan di katalog itu. Nah, misalkan dari pihaknya Ustazah itu ya boleh. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti itu boleh atau bagaimana? Oke. Ustazah mau dikumpulkan dulu atau mau Kredit ya, ya kreditnya ke makelar ya? boleh dikumpulkan dulu. Oh ya, baik. Monggo saya buka 2 penanya lagi. Silahkan. Boleh raise hand, boleh di via chat. Iya, Afwan tadi tambahannya. Tambahan dari pertanyaan saya itu Monggo. harusnya kan kalau makelar itu saya itu hanya sebagai perantara ya. Tapi itu karena memang mereka itu akhirnya yang membayar itu saya. Itu gimana statusnya? Itu. Gimana yang membayar Ibu maksudnya gimana? Jadi misalkan nih saya ambil gamis dari Paku Payung. Kan iya. Kedengeran nggak suara saya? Iya, jelas. Ya, saya misalkan ada yang pesan. Status saya kan sebagai makelar. Kemudian kan ada yang pesan. Nah, yang pesan ke saya itu mereka itu memang tidak bayar cash, tetapi memang tadi dibayarnya itu nunggu sampai 2 bulan artinya tempo. Nah, yang bayar pertama itu, jadi saya yang bayar cashnya itu adalah saya ke pihak Paku Payung, misalkan seperti itu. Ya, jadi agak promosi juga nih. Nah, maksudnya kalau seperti itu bagaimana? Jadi itu ya. Ibu bayar duluan ke agen, kemudian Ibu kreditkan ke customer Ibu gitu. Iya, begitu. Bagaimana itu? Karena memang selama ini kalau hampir nggak ada yang langsung bayar itu. Ya, dikumpulin dulu ya Kak Puri ya. Iya, ya. Baik, Ustazah. Syukran Bu Dena. Monggo silakan selanjutnya. Bu Selvi ya. Ya, silakan Bu Selvi. Assalamualaikum Ustazah Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tadi yang Ustazah sebutkan ada 8 pelanggaran dalam MLM. Boleh tahu Ustazah detailnya? Soalnya banyak sekarang ini kondisi yang seperti Ustazah sebutkan, gitu. Katanya berbasis syar'i, ada dewan syariahnya juga lah, kemudian penggunaannya juga untuk kaum muslimin dan sebagainya, itu sekarang banyak gitu. Itu aja, terima kasih Mbak Puri. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi. Ya, Ustazah. Oh ya, Bu Nia. Ya, monggo Bu Nia Panjaitan. Jadi saya bertanya, saya itu bergabung di suatu bisnis gitu kan. Nah itu di bisnis itu menetapkan harga gitu kan, menetapkan harga misalnya harganya itu 300.000 gitu. Jadi yang bergabung di bisnis itu tidak boleh menjualkan di bawah harga atau di atas harga gitu. Jadi kalau menjualkan di bawah harga atau di atas harga, yang membuat itu mendapatkan sanksi gitu kan dari yang punya bisnis itu sendiri. Gimana ya? Mohon maaf, boleh diulang lagi, tadi ada noise. Insya Allah bisa ditangkap Kak Puri. Bisa ya, sudah. Baik-baik, syukur. Tes. Ya, kita Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, baik. Dalam kasus pertama tadi menjadi makelar gitu ya, atau samsaro dari sebuah brand pakaian anak ya, pakaian anak. Kemudian menjualkannya secara kredit ya,
secara kredit. Nah, berarti kalau dia samsaroh, ya kan, dijual secara kredit, samsaroh Islam yang sesungguhnya, karena memang ini bukan habitat kita, gitu ya. Seharusnya yang kita lakukan saat ini adalah fokus, ya, fokus membentuk habitat yang benar bagi kaum muslimin. Ya, kalau di dalam Islam kita sebut itu khilafah, itu habitat bagi kaum muslimin, dan ini udah contohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sampai 1400 tahun, maaf 1300 tahun ini dipertahankan di tengah-tengah kaum muslimin, karena ini habitat kita, ini tempat kita hidup. Tapi pada saat khilafah itu runtuh, kaum muslimin kehilangan habitatnya. Sehingga pada saat ingin membangkitkan ekonomi umat terjegal dengan apa tadi? Akad-akad kapitalis. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nanti bagaimana rincian dari 8 kebatilan MLM itu tadi? Nah, insya Allah ya panitia ya, ingetin ya. Ya, insya Allah. Ini juga pertanyaan dari Bu Ella. Sama. Nah, kemudian maaf ibu-ibu, suara saya kayak teriak-teriak nih, biasa pakai headset, sekarang jadinya full power ini ya. Keras. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini juga yang ketiga ya, banyak saat ini aktivitas bisnis dengan sistem jaringan, dengan penetapan harga, gitu ya. Nah ini kembali kepada tadi, bahwa yang namanya jual beli itu adalah pertukaran harta dengan harta yang berimplikasi kepemilikan. Kalau namanya udah berimplikasi kepemilikan, artinya apa? Yang punya barang itu dia berhak atas harganya, dia berhak untuk mentasarufkannya, mau dia kasih, mau dia jual lagi, mau dia bagi-bagiin gitu ya, boleh gitu. Atau dia sedekahin gitu, itu boleh. Nah, kemudian atas dasar saling rela. Kalau ada sebuah akad, jadi dalam kaidah itu disebutkan bahwa syarat yang meniadakan konsekuensi akad, maka syarat itu batil. Ya, ini pernah disampaikan oleh salah seorang pakar bisnis syariah, siapa? Ustadz Dwi Condro ya, PhD. Beliau menyampaikan bahwa sebuah syarat yang menghapuskan konsekuensi akad, maka syarat itu batil. Contohnya tadi, yaitu, nih ya, kamu kalau mau jadi agen saya, misalnya gini, kalau mau jadi agen saya, maka kamu harus, misalnya pertama biasanya syarat pembelian, ya, maka harus beli 10 piece misalnya, itu nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah biasanya, kamu kalau mau jadi agen saya, kalau kamu mau jual lagi, maka kamu harus jual sesuai dengan harga yang saya tetapkan. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena si agen tadi udah beli. Kalau dia udah beli, barang itu udah milik dia. Dia bebas menjual dengan harga berapapun. Nah, lalu apa alasan yang sering mengedepan di sini? Alasannya adalah maslahat, manfaat agar tidak terjadi perang harga, untuk menjaga apa namanya, roda perekonomian setiap level gitu ya. Ya itulah tadi, kembali kenapa masalah-masalah itu terjadi? Karena saat ini kita kaum muslimin menghadapi sebuah sistem kapitalis, ya, di mana sistem kapitalis ini diemban oleh negara-negara, sementara kita kaum muslimin gitu ya, memiliki giroh, memiliki syu'ur untuk kebangkitan Islam, tapi tidak ditopang oleh adanya negara. Kebayang ya, jadi perlawanan kita saat ini tuh tidak apple to apple, tidak sebanding. Ya, ibaratnya kelas ringan ngadapin kelas berat.
gitu, sehingga macam-macam yang terjadi, implikasi-implikasi dari hal tersebut gitu. Nah, namun tadi kita tetap berharap gitu ya, terjadinya kesepahaman di tengah-tengah kaum muslimin akan arah perubahan yang benar, termasuk dalam konteks kebangkitan ekonomi Islam gitu. Namun solusinya tadi, kalau kita ingin menjualkan barang-barang tadi, kalau kita jadi makelar boleh ya. Kenapa? Karena makelar memang menjual sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh si penjual gitu. Tapi kalau dia menjadi agen, dia menjadi distributornya kah atau apapun itu, yang begitu dia telah melakukan pembelian, ya jual beli putus, tapi harganya ditetapkan, maka akadnya menjadi fasad. Ya, pada saat akad fasad ini tidak diperbaiki, maka tidak sah. Kalau tidak sah, akibatnya seperti orang nikah tadi. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita terus semakin hati-hati gitu dalam setiap akad-akad yang kita lakukan. Atau cara yang kedua, selain kita jadi makelar, kita sampaikan kepada siapa tadi? Si suppliernya itu tadi gitu ya. Saya tidak menerima persyaratan tersebut. Ya. Nah, kalau misalnya saya ingin tetap menjual produk itu, tapi saya tidak mau menerima persyaratan tersebut, bisa nggak? Kok dia bilang ya udah nggak apa-apa, spesial buat kamu misalnya gitu ya. Wah, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalnya dia tetap berkekeh enggak, ini udah jadi peraturan perusahaan kami, ya wes wassalam aja gitu. Wassalam bye-bye gitu. Dan ini pernah saya praktekkan alhamdulillah ya. Nah, termasuk salah satunya di salah satu brand keagenan yang saya jalani saat ini gitu ya. Saya sampaikan langsung ke manajernya bahwa saya tidak menyepakati MOU tentang penetapan harga. Itu gimana? Sempat diskusi juga gitu kan. Iya, tapi maaf saya ngambil pendapat yang kontra gitu, saya bilang kan. Mohon ada kebijaksanaannya ya. Kemudian beliau bilang gini ya, kami menghargai, katanya kan Mak Mary pasti punya rujukan, pasti punya dalil insya Allah. Kami menghargai pendapat tersebut, ada pro dan kontra katanya. Nah, lalu bagaimana terkait keagenan saya nggak bisa nerima MOU itu, ya nggak apa-apa katanya kayak gitu. Alhamdulillah, kita balikin doa, barokallah. Ya, nah, jadi bisa kita komunikasikan, termasuk bagian juga ya dari syiar atau dakwah kita gitu. Termasuk pada saat tadi kita punya customer, kita punya reseller, kita punya marketer gitu ya. Nah, jadi dalam aktivitas muamalah kita juga ya, menjadi ladang kita gitu ya, ladang kita untuk syiar, untuk dakwah gitu. Pernah ada juga yang kayaknya nggak gimana gitu ya, kok ribet amat sih Mbak Mary gitu kan. Gitu kan, karena kalau belum transfer itu saya nggak bakalan kirim barangnya, bukan karena saya pelit, tapi nggak boleh. Ya kalau dalam Islam nggak boleh, gimana saya mau bilang boleh gitu, Mak, kirim dulu dong barangnya, maaf Mak, aku nggak bisa, kirim dulu barangnya gitu. Karena nih ya Mak ya, aku dapat di pengajian. Aku dapat di pengajian, nggak boleh Mak kayak gitu. Itu namanya utang sama utang. Barangnya belum datang, duitnya belum datang gitu kan. Nah, karena kan apalagi di aktivitas online itu kan barang kan delay sampainya kan. Iya kan? Kalau saya kirim barang duluan, barangnya butuh waktu, delay berarti utang. Transfer pembayarannya belum masuk, itu juga utang. Itu nggak boleh, utang dengan utang seperti yang kita bahas sebelumnya itu. Gimana sih Mak, gitu aja kok Mak, gitu. Ya nggak boleh Mak, maaf ya Mak ya gitu. Tapi alhamdulillah berikutnya ya order lagi. Jadi kadang-kadang ada marketer itu ya, kadang marketer itu dia ngirim bukan ke nama dia gitu. Kadang saya jadi marketernya nih, jadi makelar juga gitu kan. Ada beberapa produk itu saya bukan agen tapi makelar. Kemudian ada yang beli ke saya kan, pas diminta format ordernya itu sebelum ngasih invoice, loh kok ini ngirimnya bukan ke alamat dia, ngirimnya ke alamat orang lain. Wah, ini nggak bener, ini makelar di atas makelar ini. Nah, itu langsung kita jelaskan, ini nggak bisa Mak, yang kayak gini nggak bisa gitu, ini namanya makelar di atas makelar. Emang gimana tuh Mak ceritanya gitu. Ya kita jelasin. Alhamdulillah pada ngerti gitu ya, asalkan kita sampaikan baik-baik. Nah, dengan niat ya ini ladang dakwah gitu ya, ladang syiar, sehingga kaum muslimin semakin hangat gitu ya. Kita menginginkan suhu di tengah-tengah kaum muslimin ini semakin hangat gitu terhadap Islam kafah itu. Gitu. Kalau bukan kita yang menjadi dutanya itu siapa lagi gitu. Harus kita yang menjadi dutanya. Gitu. Jadi coba bayangkan ibu-ibu datang di sini berapa orang ini? 58 orang ya.
pada saat berakad muamalah itu gitu ya, dengan syiar, dengan dakwah gitu kan. Bayangkan, berarti di luar sana ada 58 orang lagi gitu ya yang menjadikan muamalah Islam itu sebagai patokan di dalam berakad muamalah. Nah, ya, ini yang kita ingin gambarkan ya, bahwa kita ingin kondisi umat ini, suhu perubahan di tengah-tengah umat ini semakin hangat gitu. Semakin hangat, semakin panas. Ya. Dengan apa? Ya dengan tadi, apapun yang kita lakukan, mau kita sebagai pedagang, mau kita sebagai pebisnis, mau kita sebagai guru, kita bawa terus itu. Prinsip-prinsip di dalam Islam itu kita bawa terus, dan itu senantiasa kita sampaikan kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya mohon maaf atas segala kekurangan. Sudah habis ya waktunya ya? Iya, sudah 14.59 Ustazah. Mungkin nanti dilanjutkannya di grup aja ya Ustazah ya, untuk yang dari chat ya. Oh iya, Mas. Ya. Iya. Sebelumnya saya udah pernah ingetin panitia yang di chat. Di screenshot biar nggak hilang. Baik. Ya, syukran. Ya, Ibu. Alhamdulillah. Mohon maaf atas kekurangan ya. Kita menjadi para muslimah yang istiqomah dalam memegang syariat. Karena tugas kita hidup di dunia ini ya ibadah gitu ya. Dalam aktivitas apapun ya menghamba kepada Allah. Artinya la ilaha illallah itu adalah la ma'buda illallah. Ya. Tiada Tuhan selain Allah itu artinya adalah tiada sesembahan selain Allah. Namanya sesembahan tuh bagaimana sih kita tuh menghamba tuh kepada Allah. Yang kita inginkan tuh penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Yang kita inginkan itu kita baik di mata Allah gitu, bukan baik di mata manusia. Gitu ya. Dan insya Allah ya manusia ini, sahabat-sahabat kita apalagi sesama muslim gitu ya, adalah orang-orang yang di dalam hatinya itu ada iman. Ya, apabila kita menjadi orang-orang yang teguh ya dalam aktivitas kita ya, kita menjadi duta Islam lah. Bukan duta ya pokoknya kita mah istilahnya apa yang ditentukan syariat ya itu yang kita lakukan. Itu juga yang akan kita sampaikan, kita pahamkan di tengah-tengah kaum muslimin. Kita berinteraksi dengan ya suami kita, ya anak kita, ya tetangga kita, ya siapapun dalam berbagai macam interaksi-interaksi, apa interaksi pergaulan, apa interaksi muamalah itu gitu kan. Nah, sehingga pembicaraan Islam itu menjadi pembicaraan yang nggak asing gitu di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dan perubahan yang hakiki menuju sistem Islam, habitat Islam bisa kita capai. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Kak Puri. Jazakillah Kak Puri telah membersamai hari ini. Jazakumullah khairan kasiran kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khairan katsiran. Barakallahu. Masya Allah grup. Semoga yang hari ini bergabung di sini, yang bertanya juga bergabung juga di grup. Ya, supaya bisa mengikuti nantinya. Kalau misalkan belum bergabung di grup, bisa hubungin Dek Tika. Untuk nomornya ada di flyer. Oke, silahkan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin kita sudah ada di penghujung acara. Namun saya mau cek lagi nih. Semoga masih semangat, masih hangat. Saya akan coba ya lagi ya. Majelis Kamus. Tes. Boleh di-on-kan lagi mic-nya? Majelis Kamus. Muslimah bermuamalah syar'i secara kafah. Allahu Akbar. Baik. Sekali lagi ya. Majelis Kamus. Muslimah bermuamalah syar'i menuju Islam kafah. Allahu Akbar. Baik, untuk Kak Pera yang akan memimpin doa, apakah sudah siap Kak Pera?
Siap Kak Puri. Alhamdulillah. Monggo Kak Pera, kepada Kak Pera kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, mari sebelum kita mendengarkan bacaan doa yang kita mengatakan Allah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala kulli sahabati Rasulullah wa ajma'in. Hamda yu'afi aman wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu yang baik li jalali wajhikal karim wa ajli sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan qabla al-maut wa maghfiratan qabla al-maut. Allahumma hawwin alaina fis sakaratil maut wa najatan minan nar wal afiyatan hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'alni fi alumina wa mamtihanina minazihinna ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sukses dalam belajar kami dan ujian kami. Allahumma tahhir qulubana wal afkarana wa ahsin akhlaqana wa ahsin bisolihati a'malana. Ya Allah, sucikanlah hati kami dan pikiran kami, perbaikilah akhlak kami dan perbaikilah amal perbuatan kami dengan perbuatan yang baik. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal izaba al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallahu khairan katsiran kepada Kak Pera yang sudah memimpin berdoa hari ini. Barakallah, semoga doa-doa yang tadi kita panjatkan Allah ijabah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudah waktunya berpisah. Berat ya, karena majelis ilmu itu sepertinya tidak terasa walaupun panjang. Ini sudah 2 jam ya gitu ya. Semoga nanti bisa kita sambung lagi di grup. Oke, baik. Untuk terakhir, saya mohon maaf jika panitia dan saya sendiri ada hal yang kurang berkenan. Semoga ibu-ibu yang di sini tetap semangat nanti untuk mengikuti majelis selanjutnya dan bisa mengajak dalam melaksanakan segala perintahnya Allah, dan kita terus tawakal dalam menjalankan apa-apa yang seharusnya memang sesuai dengan perintahnya Allah. Baik, kita tutup dengan istighfar dulu 3 kali. Doa kafaratul majelis. Baik, terima kasih ibu-ibu semua. Jazakumullah khairan katsiran untuk kehadirannya hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.